Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik pada perkuliahan pada hari ini adalah kerangka kerja untuk analisis konsumen. Bahan ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Masuk ke topik subtopik elemen analisis konsumen. Jadi sebagaimana Mas dan Mbak bisa melihat di slide ini, di bagian tengah ada tulisan strategi pemasaran, dan ya strategi pemasaran ini ada beberapa poin penting, yaitu perilaku konsumen, afeksi dan kognisi konsumen, serta lingkungan konsumen. Jadi bisa dikatakan ya, kalau saya nggak salah, strategi pemasaran dipengaruhi oleh tiga hal ini. Baik, masuk ke poin afeksi dan kognisi konsumen. Afeksi mengacu pada hal yang konsumen rasakan mengenai stimulus dan kejadian. Jadi contohnya nomor 1, emosi. Itu contohnya adalah cinta, amarah. Jadi yang kedua, kondisi perasaan. Jadi ada kepuasan, ada frustasi. Dan yang ketiga ada suasana hati, ada kebosanan, ada relaksasi. Dan yang keempat adalah sikap yang ringan, yakni kegemaran, kesukaan. Seperti itu Mas dan Mbak. Sedangkan untuk kognisi, mengacu pada hal yang konsumen pikirkan, pemahaman, interpretasi stimulus, dan kejadian. Contohnya di sini adalah pengetahuan, pengalaman, pemikiran sadar ataupun otomatis, dan detail-detail informasi. Oke. Masuk ke poin perilaku konsumen. Poin ini mengacu pada aksi fisik konsumen secara langsung, dapat diamati dan diukur oleh pihak lain. Saya ulangi, perilaku konsumen ini mengacu pada aksi fisik konsumen yang mana secara langsung dapat diamati dan diukur oleh pihak lain. Hanya melalui perilaku penjualan dan keuntungan didapatkan, dan poin-poin yang mengarahkan perilaku adalah, kalau di slide ini, yang pertama kualitas superior, ya kualitas dari produk ya Mas dan Mbak ya kalau saya nggak salah. Yang berikutnya adalah harga yang lebih rendah. Jadi rendah di sini pun tidak sama untuk setiap orang ya, relatif ya Mas dan Mbak ya. Ada yang menganggap 1 juta rupiah adalah harga yang rendah. Ada yang menganggap 1 juta rupiah adalah harga yang ya so-so gitu ya, tidak rendah, tidak tinggi. Ada yang menganggap 1 juta rupiah adalah harga yang tinggi. Seperti itu Mas dan Mbak. Jadi relatif ya harga itu sendiri. Yang ketiga, poin Ya, nomor 3 adalah kenyamanan yang lebih tinggi. Jadi kenyamanan pada saat menggunakan produk seperti itu ya. Misalnya produk pasta gigi gitu ya, odol pun ya nama produk ya, nama merek sorry. Oke. Pada saat menggunakan pasta gigi gitu ya, kalau misalnya rasanya ada campuran mint gitu ya, itu bagi sebagian orang bisa jadi akan mendatangkan kenyamanan. Nah, semakin berasa rasa mintnya, bisa jadi untuk orang-orang tersebut kenyamanannya akan menjadi lebih tinggi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya contohnya. Dan yang keempat adalah pelayanan yang lebih baik. Ya ini misalnya pada saat kita mau membeli sebagai seorang pembeli ya, seorang konsumen ingin membeli sebuah baju gitu ya. Nah, pada saat kita memilih baju
ada apa namanya ya, ada pelayan yang secara dengan ramah menanyakan ada yang bisa kami bantu gitu ya kepada kita yang ingin membeli baju. Nah dari situ ya dengan ya apa namanya, tentunya pelayannya tidak maksa dan juga tidak apa namanya itu ya, tidak terlalu apa istilahnya, ketol gitu maksudnya ya, sewajarnya gitu ya, tapi memberikan pelayanan yang pas gitu. Jadi mereka menanyakan apa yang kita mau, dan kalau misalnya kita ingin mendapatkan sesuatu gitu ya, ada produk yang hampir cocok tapi kita ingin memastikan lagi ke pihak tokonya gitu, pelayannya menjawab dengan jawaban yang pas gitu ya, yaitu bisa jadi menjadi apa namanya, contoh pelayanan yang lebih baik dari pihak tokonya, dari pihak pelayannya. Kemudian nomor 5, produk toko merek yang lebih trendy gitu ya. Ya ini apa namanya ya, misalnya ingin membeli sepatu gitu ya, mungkin ada yang lebih memilih merek Nike atau Adidas gitu ya, atau Puma gitu ya, daripada Bata. Itu kan tergantung dari selera ya tentunya. Tapi di slide ini, produk toko merek yang lebih trendy juga merupakan salah satu poin, salah satu apa namanya ya, hal yang mengarahkan perilaku konsumen. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya kalau saya nggak salah. Oke, yang berikutnya adalah ketersediaan mudah. Jadi ada gitu ya, available tokonya. Jadi pas kesini toko ini produk sepatu yang ingin dibeli ada gitu ya, ada terus. Beda halnya kalau misalnya kita ke toko ini menanyakan produk ini, oh nggak ada, itu di satu hari, kemudian besoknya datang lagi, oh masih nggak ada, kemudian di seminggu kemudian datang lagi ke toko itu, jawabannya masih sama, oh nggak ada, kan jadi males kan ya seorang konsumen untuk mau membeli di toko tersebut. Oke, masuk ke poin lingkungan konsumen. Lingkungan konsumen mengacu pada segala hal di luar konsumen yang mempengaruhi hal yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan. Oke, kalau di slide ini berbagai macam pengaruh lingkungan konsumen. Yang pertama budaya. Ya ini budaya timur dan budaya barat berbeda ya. Kalau budaya timur mungkin lebih apa istilahnya, lebih tertutup gitu ya. Jadi pemasarannya pun akan bisa jadi berbeda gitu maksudnya. Yang kedua, subbudaya. Yang ketiga, kelas sosial. Ya ini ya, kelas sosial bisa jadi dilihat dari strata sosial, bisa jadi dilihat dari tingkat pendapatannya ya Mas dan Mbak ya. Yang keempat, kelompok acuan. Nah, kelompok acuan ini ya ya, apa namanya itu? Biasanya yang mengendorse gitu ya. Jadi kalau ada produk yang di-endorse oleh seseorang, apalagi seseorang itu terkenal, bisa jadi orang akan makin semangat untuk membeli produk tersebut. Oke, yang berikutnya adalah keluarga. Ya ini ya, kalau misalnya ada anjuran dari keluarga, misalnya beli di toko ini aja atau beli produk ini aja gitu kan ya, menjadi salah satu referensi yang biasanya akan kuat gitu ya. Yang kemudian nomor 6 adalah toko. Ya kalau tokonya bersih, pelayannya bagus gitu ya, ya orang kan lebih memilih itu. Apalagi kalau sudah punya track record bahwa toko ini jujur dan ya produk yang dijual bagus gitu ya kualitasnya, jadi tidak menjual barang cacat itu misalnya, itu kan ya akan menjadi poin plus juga untuk toko tersebut. Yang kedua, yang ketujuh adalah produk. Ya ini ya, tentu ngaruh ke konsumen melihatnya dari kualitas dari produk. Kalau misalnya produk kualitasnya KW gitu ya, apalagi KW yang ecek-ecek gitu kan ya, mikir-mikir juga konsumen kalau mau membeli produk tersebut. Kemudian yang nomor 8 adalah iklan. Iklan tentunya terutama ya, kalau di zaman sekarang iklan di media sosial gitu, mungkin ada yang men-skip
misalnya iklan yang muncul di YouTube gitu ya, mungkin ada yang men-skip. Ada juga mungkin tipikal orang yang mau melihat iklan itu barang 10 detik atau 15 detik gitu ya. Mungkin ada juga yang melihat iklan itu sampai tuntas gitu ya. Dan pada saat melihatnya, oh misalnya tentang minuman gitu ya, minuman ringan, iklan minuman ringan di YouTube gitu, bisa jadi seseorang akan tertarik untuk mencoba membeli dan meminum minuman ringan tersebut. Baik, di slide ini Mas dan Mbak bisa melihat terkait dengan peran penelitian dan analisis konsumen pada strategi pemasaran. Jadi ada 4 kotak ya Mas dan Mbak ya. Yang paling atas ini adalah analisis dan penelitian konsumen. Yang berikutnya adalah pengembangan strategi pemasaran. Yang berikutnya adalah implementasi strategi pemasaran. Dan yang kotak keempat adalah konsumen, afeksi, dan kognisi perilaku lingkungan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi ini flow-nya terus-menerus gitu ya, tidak berhenti di satu titik. Jadi setelah analisis dan penelitian konsumen, masuk ke pengembangan strategi pemasaran. Jadi kan ada hasil analisis kan ya. Oh ini konsumen di area Jemur Sari tipikalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian karena tipikalnya seperti itu, poin-poin seperti itu, maka strategi pemasaran yang pas adalah begini, 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 seperti itu ya. Nah, setelah ada strateginya, muncul lanjut di implementasi dari strategi pemasaran tersebut. Jadi yang begini, 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 begini tadi itu diimplementasikan di lapangan. Nah, kemudian strategi pemasaran yang diimplementasikan tersebut kan akan berdampak pada konsumen gitu kan ya. Nah, setelahnya perlu dianalisis lagi hasil implementasi strategi pemasaran tersebut di lapangan, apakah sudah sesuai dengan target atau enggak, seperti itu ya Mas dan Mbak ya kalau saya nggak salah. Oke, masuk ke sini ke poin tingkatan analisis konsumen. Jadi ada masyarakat, ada industri, ada segmentasi pasar, dan ada konsumen individual ya. Jadi ini maksudnya pada saat menganalisis konsumen, jadi kita bisa melihat konsumen itu dari sudut pandang si konsumen itu sebagai individual ataukah sebagai masyarakat gitu ya, yang lebih luas dari individu. Dan juga konsumennya bisa jadi konsumen industri ya, jadi konsumen perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan lain sebagainya. Kemudian segmentasi pasarnya ya, jadi segmentasi pasar misalnya kaum milenial, kaum baby boomers, kemudian kaum Z gitu ya. Ya, itu kan bisa dilihat dari segmentasi pasar kalau saya nggak salah. Jadi nanti kalau misalnya Mas dan Mbak akan melakukan analisis konsumen gitu ya, bisa memilih mau fokus di mana gitu, mau di konsumen secara individual kah, ataukah melihat konsumen sebagai satu keutuhan sebagai masyarakat kah, atau mau menyasar konsumen industri kah, atau mau melihat segmentasi pasar. Jadi mau melihat secara segmentasi, misalnya ingin fokus di konsumen yang milenial, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Ya, semoga saya nggak salah. Baik, demikian perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.